Di video ini gue akan share kalian semua gimana cara gue dan partner gue hasilin uang dari Instagram. Nah, ini gue bikin sesuai dengan request dari kalian ya, di komen kalian di sini. Nah, ini gue bikin, ya gue share dari pengalaman gue pribadi. Gimana cara gue dan Marvel, partner gue, kita ternak media kita, sekitar jurnal, dan bisa hasilin uang. Disclaimer dulu, gue hanya akan share apa yang gue tahu ya di sini, dan gue nggak akan bahas apa yang gue nggak tahu. Oke, pertama, kenapa saya hasil seperti ini? Karena menurut gue ini nggak makan modal yang besar, dan ini sangat scalable, dan bisa hasil uang yang lumayan menurut gue. Dan gue tahu besar kecilnya modal itu relatif, tapi maksud gue di sini adalah lu hanya butuh HP dan internet atau kuota. Jadi menurut gue ini ya relatif sangat kecil lah modalnya, dan lu bisa scale sangat tinggi sekali. Dan sebenarnya kalau dibahas bikin media seperti ini sangat luas sekali ya. Lu mau bikin media di Instagram kah, di Telegram kah, di YouTube kah, ya. Tapi di video ini gue hanya akan bahas khusus buat di Instagram dulu. Ya, mungkin untuk YouTube dan Telegram di next videonya lah. Jadi daripada hanya scrolling di IG kalian, buang waktu dan tenaga, mending hasilin uang dari Instagram. Ya. Dan menurut gue nggak ada alasan untuk nggak mulai, karena dengan nonton video gue itu sudah berarti lu eligible untuk bikin media seperti ini. Ya, lu hanya butuh HP dan WiFi atau kuota. Dan buat yang penasaran, silakan dengerin video ini sampai habis. Buat yang nggak penasaran, lu cabut aja ya. Kembali ke kehidupan pecundang lu, di mana lu cuma scrolling doang, sementara orang lain seperti kita yang mau maju, ya kita hasilin uang. Dan lu adalah korbannya. Lu scroll, kita dapat duit. Ya, lu scroll, oh ya, kita dapat duit. Ya. Silakan. Ya, seperti kata Timothy Ronald, ini adalah game atensi ya. Atensi itu sangatlah berharga ya, karena kita ambil waktu orang. Yang waktu itu paling berharga menurut gua. Dibanding uang, yang waktu itu paling berharga. Orang kaya itu nggak pernah nukarin waktu mereka buat dapetin uang. Tapi sebaliknya ya, mereka nukarin uang buat dapetin waktu mereka. Cuma orang miskin kayak lu yang berani nukarin uang buat waktu. Gitu. Bahkan buang waktu lu yang nggak berharga itu buat scrolling media ya, lihat cewek-cewek. Dan lu mau tahu kenapa sesuatu gratis? Karena lu tuh produknya gitu. Lu yang hasilin duit buat mereka. Ya, jadi kalau lu mau maju, lu harus jadi bagian dari gamenya gitu. Lu harus bisa jual atensi. Nah, di situ lu baru bisa thrive. Tapi ya ini bersifat opsional gitu. Ini buat lu yang mau jadi kreator ya silahkan. Lu bisa hasilin uang dari sini. Buat lu yang udah kaya, ya lu mau nikmatin ya silahkan, boleh. Tapi buat lu yang masih miskin, lu hanya konsumsi konten, bagus dibuang ke tong sampah dalam-dalam, terus dibuang jauh-jauh ke laut. Intinya jangan mudah tertipu ya, jangan mudah termanipulasi. Namanya juga Instagram feeds ya. Artinya apa? Lu dikasih makan, lu di feed. Dikasih makan, waktu lu disita. Ya, mereka dapat duit dari lu. Anyways, back to the topic, gue akan share ke kalian gimana caranya kita bisa hasil uang dari Instagram. Hanya ada 5 tahap simpel ya dalam bikin media di Instagram. Pertama itu lu harus tentuin lu topiknya mau apa. Kedua, pelajarin topiknya. Ketiga, bikin akunnya. Keempat itu kembangin akunnya. Dan kelima, monetize akunnya. Di sini gue akan breakdown teknis manualnya, cara developnya seperti apa. Ya, gue nggak akan bahas AI tools, itu opsional menurut gue. Kalau lu bisa pakai, ya bagus lah. Efisiensi berarti kan lu hemat waktu, hemat biaya, hemat tenaga. Masuk ke tahap pertama, tentuin topik. Nah, ini paling krusial menurut gue ya. Lu tentuin dulu. Lu mau bikin kontennya tentang apa? Tentang kripto kah? Tentang entertainment, lucu-lucuan, tentang gaming, ya, atau motivasi, daily motivation. Bisa juga tentang finance, ya, keuangan, isu politik, isu sosial, horor, banyak macamnya. Itu tentuin dulu. Gua saranin topik yang memang lu sudah familiar, supaya lu nggak banyak riset, dan lu nggak sotoy, dan lu tahu apa yang lu bahas, lu tahu apa yang lu bikin. Dan gua saranin cari topik yang emang luas ya cakupannya. Contohnya lu ambil topik misteri, bisa bahas horor, bisa bahas sci-fi, ya, mungkin misteri apa nih, pembunuhan, kasus gitu kan, jadi luas. Supaya apa, kalau bisa mampet tengah jalan, lu bisa pivot, ya. Sekali jurnal juga dulu kita pivot. Awalnya kita main di horor, terus kita sekarang main ke politik. Jadi ya perhatikan ya, minat audiens lu tuh kemana. Nah, di situ lu titik beratin kontennya ke arah tersebut. Masuk ke tahap kedua, pelajarin topiknya. Contohnya gini, ya lu ambil konten horor. Nah, lu pikir, kira-kira kalau horor nih ambil sumber dari mana? Dari channel Telegram orang kah? Dari Reddit kah? Dari X kah atau Twitter gitu kan? Lu juga harus tentuin ya, lu mau anonymous atau lu mau doxing diri lu atau tim lu gitu. Nah, karena ini penting sekali menurut gua. Kalau emang lu mau doxing diri lu, ya lu the man behind the media gitu menurut gua. Lu harus perhatiin lu tuh siapa. Ya, contohnya kalau misalnya lu gamer gitu, tapi lu malah bikin edukasi kripto finansial, kan nggak relevan ya. Jadi keep it on track menurut gua. Jangan bahas hal yang emang lu nggak ngerti gitu. Ya, jadi lu bikin hal yang emang lu familiar, emang lu sudah pahamin ranahnya, baru lu di situ berkreasi. Ya, lu bikin konten di ranah tersebut. Masuk tahap ketiga adalah tahap paling simpel, paling gampang ya, bikin akun. Ya, kita karena fokus di Instagram ya, lu bikin akun Instagram. Nah, lu make sure ya lu nyalain two factor authentication-nya, jadi akun lu aman, nggak bisa dihack orang. Ya, lu itu segala tata bengeknya lah lu urusin dulu lah. Masuk tahap 4, kembangin akun. Nah, di sini lu mulai kembangin ya. Lu bikin konten setiap hari daily. Kuncinya adalah konsistensi, teman-teman semua. Jadi bikin sehari 5, sehari 6, sehari 7 gitu. Kalau lu ada admin ya suruh dia kerja, kalau lu masih sendiri ya sudah side hustle lah. Di situ develop dulu akunnya sampai at least 10.000 follower baru lu bisa masuk ke tahap monetisasi. Gimana cara bikin kontennya? Simple ya. Lu bisa pakai aplikasi kayak Canva, bisa pakai Ponto. Contohnya Ponto gini. Mana coba file saya bilang. Nah, kayak gini. Ya, kelihatan? Oke. Contohnya gini aja. Lu ambil foto dari Pinterest bisa, dari media orang bisa, lu tinggal pasang headline, kasih shadow, jadi kasih watermark dulu gitu.
Jadi gampang sekali ya. Jadi ya emang simpel sekali gitu. Ini modal HP, modal kuota ya, aplikasi lu tinggal edit dari HP. Nggak perlu laptop, nggak perlu PC sebenarnya. Itu opsional lah sisanya. Oh ya, gue lupa satu lagi kalau kontennya video ya. Lu mau bikin reel, contohnya bisa pakai ya CapCut ya, paling simpel. Contohnya gini. Nih, sebentar. Ya, kayak gini. Ya. Simple edit lah ya. Contohnya gini. Dan kenapa gue bilang AI tool itu sifatnya opsional? Karena gini, contohnya lu bikin akun IG-nya ini, medianya ini media entertainment, lucu-lucuan, dan dia konsepnya pakai kartun. Nah, kan bisa prompt pakai AI. Bisa pakai Grok, bisa pakai ChatGPT, pakai Gemini, Midjourney, macam-macam. Ya lu tinggal subscribe toolnya, lu bikin lu prompt tiap hari gitu. Lu bikin kartun misalnya gitu. Dia ada komik-komiknya, konsepnya, ya seperti yang udah ada tuh. Yang media partner sama bioskop kan. Jadi ya kalau kalian pakai AI tools ya bonus di kalian. Kalau misalnya nggak pakai ya udah. Karena kan videonya gue juga sharing ya manual teknisnya seperti apa. Masuk ke tahap 5, tahap terakhir adalah tahap monetisasi di mana lu sudah mulai cari duit dari akun lu. Ini kita bicara kalau akunnya sudah di atas 10.000 follower. Banyak sekali cara-caranya ya, cara untuk monetize akun lu. Lu bisa jadi media partner kerja sama brand-brand, lu bisa terima paid promote juga atau jadi brand ambassador dari sebuah brand. Ya kurang lebih hanya dengan 5 tahap tersebut lu udah bisa bikin media ya seperti Scary Jurnal. Jadi buat lu yang mau mulai silakan mulai ikutin tahap-tahap ini ya. Tentuin itu topiknya, pelajari, bikin akunnya, kembangin lalu dimonetisasi. Jadi nggak ada lagi alasan buat tidak mulai, buat kalian yang mau mulai ya. Ini nggak perlu modal besar ya, modal HP, modal wifi, tinggal mulai aja. Kuncinya adalah konsistensi ya. Dulu bikin konten setiap hari, upload setiap hari, itu kuncinya. Dan sudah pasti di awal bikin akun itu pasti nggak ada viewernya, nggak ada yang like, nggak ada yang komen. Tapi sabar aja ya, kunci sabar ya. Belajar telantai dulu, telantai dulu. Lu mau duit telan tai, lu bikin tuh, lu cangkul tiap hari, telan tuh tai sampai lu kenyang. Tenang aja ya, buat yang masih bingung, silakan DM kita akan jawab pertanyaan kalian semua ya. Atau nanti kita bakal bikin next video ya, Vel ya. Kita bakal bacain komentar dari kalian semua. Kita review di next video. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you semuanya. Ya udahlah, kurang lebih begitu. Ini gue udah banyak cengengesan sama partner gue ya, gara-gara kata-kata telan tai. Tapi kurang lebih gitulah. Ya gue nggak mau bacot hari ini. Ya semangat buat lu yang mau mulai. Ya, lu mau rintis, silakan, good luck. Ya, lu butuh support, kita support pakai duit. Support dalam bentuk semangat, ya. Support dalam bentuk semangat buat kalian semua. Ya, lu ada pertanyaan, ada bingung apa, bisa langsung ya DM kita, DM gue. Ya kan dibales. Canda. Ya, lu bisa DM gue, DM Marvel atau DM Scary Jurnal. Jangan Scary Jurnal ya, DM kita aja pribadi lah. Kita balas lah ya, kita akan balas setiap DM kalian, kita usahain pastilah ya, ini star syndrome ngentot. Berapa sih DM tiap hari? Ya lu bisa DM gua atau DM Marvel, kita bakal usahain ya balas kalian. Tolong ulang lagi sih. Udah bisa. Aduh.